Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Prasetyo Junaidi. Saya dari kelas Perbankan Syariah 3 angkatan 2020. NIM saya 20410501089. Nah, di sini saya akan meresum sekaligus menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI yang berjudulkan Ekonomi Terbuka atau Ekonomi 4 Sektor. Dan dalam video ini saya setuju atas penjelasan Bapak Abdul Wadud Nafis LCMEI yang berjudulkan Ekonomi Terbuka atau Ekonomi 4 Sektor. Baik, saya akan menjelaskan apa itu ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Perekonomian terbuka ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Yang dimaksud perekonomian terbuka ini yaitu perekonomian yang ada hubungan atau perdagangan antar luar negeri atau biasa disebut ekspor impor. Yang mana ekspor ini dari dalam keluar atau dari Indonesia ke luar negeri. Jika impor yaitu dari luar ke dalam, dari luar negeri ke Indonesia. Contohnya seperti halnya Indonesia memproduksi sebuah minyak dan memiliki kelebihan barang yaitu bisa diperjualbelikan antar negara atau bisa diekspor ke negara lain. Sebaliknya, jika Indonesia memerlukan sebuah seperti yang Bapak jelaskan di sana, yang mana jika Indonesia membutuhkan sebuah handphone atau alat elektronik lainnya, maka bisa mengimpor dari luar negeri. Baik, lanjut, yaitu konsekuensi dari perekonomian terbuka. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya, ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu yang pertama permintaan agregat atau di pasar barang. Pada permintaan agregat ini yaitu akan meningkat dari konsekuensi perekonomian terbuka. Seperti halnya permintaan suatu barang akan meningkat. Dan yang kedua yaitu jumlah uang yang beredar atau dari pasar barang. Yang dimaksud di sini seperti halnya contoh negara lain membeli suatu barang pada Indonesia, seperti halnya membeli minyak pada Indonesia, itu akan mendatangkan uang dari luar negeri ke Indonesia. Maka jumlah uang yang beredar itu akan meningkat. Dan sebaliknya, jika Indonesia memerlukan seperti halnya yang Bapak jelaskan di sana, memerlukan sebuah kendaraan, itu akan membelinya ke luar negeri. Untuk yang ketiga yaitu harga barang atau jasa. Yang dimaksud di sini harga barang atau jasa ini akan meningkat, seperti halnya permintaan meningkat, maka harga barang akan meningkat. Itulah konsekuensi dari perekonomian terbuka. Lanjut ke sirkulasi pendapatan perekonomian 4 sektor. Nah, mengapa dibilang perekonomian 4 sektor? Karena di dalamnya terdapat 4 pelaku, yaitu yang pertama perusahaan, yang kedua pemerintah, yang ketiga rumah tangga, dan yang keempat luar negeri. Baik, di sini saya akan membacakan sirkulasi pendapatan perekonomian 4 sektor. Untuk yang pertama yaitu pengeluaran dan pendapatan dari sebuah perusahaan. Perusahaan ini memiliki pengeluaran terhadap pemerintah seperti halnya pajak. Dan pengeluaran yang kedua yaitu perusahaan memiliki pengeluaran kepada rumah tangga, yang dimana contohnya seperti halnya gaji karyawan jika rumah tangga bekerja di perusahaan tersebut. Dan contoh yang kedua yaitu seperti halnya suatu rumah tangga memiliki aset tanah yang disewakan kepada perusahaan, maka perusahaan harus membayar
uang sewa kepada rumah tangga. Dan pendapatan dari sebuah perusahaan yaitu pendapatan dari pemerintah. Seperti halnya pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan seperti bahan bakar, atau pemerintah berbelanja sesuatu ya, seperti halnya batu bata untuk bangunan sebuah istana negara. Dan pemasukan yang kedua yaitu dari rumah tangga. Rumah tangga akan berbelanja kepada perusahaan tersebut, seperti halnya perusahaan tersebut berproduksi kain atau perusahaan baju, maka rumah tangga ini akan berbelanja baju dan menghasilkan pendapatan perusahaan. Baik, pendapatan perusahaan yang ketiga yaitu dari rumah tangga, yaitu sebuah tabungan atau pinjaman dari sebuah rumah tangga atau investasi juga. Dan pendapatan dari perusahaan yang keempat yaitu dari luar negeri, yaitu perusahaan mengekspor ke luar negeri. Jadi perusahaan memiliki pendapatan dari hal tersebut. Baik, yang kedua yaitu pemerintah. Pemerintah ini memiliki pengeluaran kepada perusahaan, yaitu seperti halnya tadi memberikan subsidi kepada sebuah perusahaan, atau subsidi seperti bahan bakar minyak, atau belanja alat-alat negara atau untuk kepentingan negara. Dan pengeluaran tidak ada. Dan pendapatan negara ini dari perusahaan yaitu pajak. Yang kedua dari rumah tangga yaitu pajak juga. Dan untuk rumah tangga ini memiliki pengeluaran yang pertama yaitu pengeluaran kepada perusahaan, yaitu seperti halnya rumah tangga berbelanja kepada sebuah perusahaan. Dan rumah tangga ini memiliki pengeluaran yang kedua yaitu tabungan kepada institusi keuangan, serta itu mengakibatkan pinjaman serta ke pasar modal dan diinvestasikan kepada perusahaan. Dan pendapatan dari rumah tangga ini yang tadi saya jelaskan, pendapatan dari rumah tangga ini dari perusahaan. Seperti halnya rumah tangga bekerja pada sebuah perusahaan tersebut akan menggajinya. Lanjut ke luar negeri. Untuk luar negeri ini memiliki pengeluaran yaitu membeli barang dari sebuah perusahaan dalam negeri atau disebut ekspor. Dan luar negeri ini memiliki pemasukan dari sebuah rumah tangga yaitu impor. Baik, lanjut ke perekonomian terbuka impor. Pengertian perekonomian terbuka impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan di dalam negeri. Singkatnya yaitu impor ini pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Adapun manfaat dari impor sendiri terdapat 3 manfaat. Yang pertama yaitu memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan setiap negara. Seperti halnya Indonesia tidak bisa memproduksi handphone, maka bisa mengimpor dari luar negeri, ngambil barang dari luar negeri. Yang kedua yaitu memperoleh tenaga kerja modern. Seperti halnya Indonesia kekurangan sebuah arsitek, yaitu Indonesia bisa mengambil arsitek dari luar negeri atau mengimpor dari luar negeri ke dalam negeri. Itu yang ketiga yaitu memperoleh bahan baku.
Artinya di sini seperti halnya Indonesia tidak memiliki bahan baku, seumpamanya Indonesia ini tidak memiliki bahan baku pembuatan alat elektronik, maka Indonesia bisa mengambil barang dari luar negeri atau disebut impor. Lanjut ke perekonomian terbuka ekspor. Perekonomian terbuka ekspor ini adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara dan dijual di luar negara. Jika suatu negara membuka perdagangan internasional dan menjadi pengekspor suatu barang, maka produsen domestik barang tersebut akan diuntungkan dan konsumen domestik barang tersebut akan dirugikan. Yang dimaksud di sini singkatnya yaitu ekspor, yaitu menjual barang luar negeri ke luar negeri, kebalikan dari impor. Seperti halnya negara memerlukan bahan baku minyak untuk memproduksi minyak, maka Indonesia yang memiliki pabrik minyak dan memiliki stok minyak atau stok bahan minyak yang berlebihan, maka bisa dijual ke luar negeri atau bisa mengekspor ke luar negeri tersebut. Lanjut ke manfaat melakukan ekspor menurut Sukirno. Ada 3. Yang pertama yaitu memperluas pasar. Dengan kita melakukan ekspor atau melakukan perdagangan internasional, maka kita akan bertambah luas pasar kita. Dan yang kedua yaitu menambah devisa negara. Artinya bisa menambah pendapatan negara kita. Dan yang ketiga memperluas lapangan kerja. Maksudnya di situ yaitu jika kita melakukan ekspor maka tenaga kerja akan dibutuhkan. Lanjut ke faktor penentu ekspor impor. Yang pertama yaitu faktor penentu ekspor. Faktor penentu ekspor ini ada 4. Yang pertama yaitu permintaan akan barang. Jika permintaan barang luar negeri ini naik, maka ekspor semakin tinggi. Contohnya luar negeri memiliki permintaan minyak sangat banyak kepada Indonesia, maka ekspor Indonesia ke luar negeri akan meningkat. Dan yang kedua yaitu mutu atau kualitas dari suatu bahan. Contohnya yaitu seperti halnya nikel. Nikel yang diproduksi Indonesia sangat bagus kualitasnya maupun bahannya. Jadi luar negeri akan menyukai bahan tersebut dan permintaannya terus meningkat, maka ekspor di situ akan meningkat. Dan yang ketiga yaitu barang spesial atau barang yang hanya seperti halnya di Indonesia memiliki barang yang spesial. Contohnya yaitu Indonesia memiliki nikel terbesar contohnya. Maka itu akan didorong untuk mengekspor dan ekspor itu akan meningkat karena barang tersebut hanya ada di Indonesia perumpamaannya. Dan yang keempat yaitu teknologi. Seperti halnya perumpamaannya ya, Indonesia memproduksi lampu yang sangat canggih, maka negara lain otomatis ingin memilikinya dan ingin membelinya dari Indonesia, maka tingkat ekspor akan meningkat. Baik, lanjut faktor penentu impor. Faktor penentu impor ini tidak jauh beda dengan faktor penentu ekspor, yang dimana ya sama aja ada 4. Yang pertama itu permintaan akan barang. Jika Indonesia memerlukan sebuah gula dan kehabisan stok gula di Indonesia, maka Indonesia akan mengimpor dari luar negeri, maka di situ tingkat impor akan meningkat. Dan yang kedua yaitu mutu atau kualitas dari suatu bahan. Seperti halnya bahan atau barang dari negara Amerika
sangat baik, maka Indonesia akan mengimpor karena kualitasnya sangat baik, maka di situ impor akan meningkat. Dan yang ketiga yaitu barang spesial atau barang yang tidak ada di Indonesia dan hanya terdapat pada negara-negara tertentu, maka Indonesia harus mengimpor dan di situ impor akan naik. Dan yang keempat, teknologi. Jika teknologi dari Amerika memiliki teknologi pada sektor alat tempur, maka Indonesia jika ingin memilikinya harus mengimpor dari Amerika, maka di situ impor akan meningkat. Lanjut ke keseimbangan perekonomian terbuka. Satu syarat keseimbangan perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa yang dijual belikan di dalam negeri terdiri dari dua golongan barang, yaitu I yang diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional atau Y, dan II yang diimpor dari luar negeri. Dengan demikian penawaran agregat atau AS terdiri dari penawaran nasional dan impor dan impor dalam formula AS sama dengan Y plus M. Suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Dalam pendekatan suntikan bocoran, keseimbangan pendapatan nasional dicapai dalam keadaan I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Lanjut ke perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Manan, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Bisa disebutkan menurut Manan, Islam ini terlebih dahulu melakukan ekspor impor atau perdagangan internasional. Baik, untuk kesimpulannya pada perekonomian terbuka atau ekonomi 4 sektor ini, yaitu perekonomian terbuka ini adalah perekonomian yang dimana disebut di situ 4 sektor, yaitu pemerintah, perusahaan, rumah tangga, dan luar negeri. Perekonomian terbuka atau perekonomian per sektor ini yaitu perekonomian yang melibatkan luar negeri dalam perdagangan internasional. Jadi kesimpulannya, pada perekonomian terbuka atau perekonomian per sektor ini bisa disimpulkan bahwa perekonomian terbuka atau perekonomian per sektor adalah perekonomian yang di dalamnya melibatkan hubungan antar luar negeri atau perdagangan ekspor atau impor antar negara. Nah, ekspor perlu diketahui, ekspor ini yaitu pengeluaran dari dalam negeri ke luar negeri, dan jika impor yaitu dari luar negeri ke dalam negeri atau masuk. Manfaat dari ekspor impor ini, suatu negara bisa memenuhi dan membantu memenuhi kebutuhan antar negara. Maka dari itu, perekonomian tertutup atau perekonomian 4 sektor ini sangat bermanfaat antar negara dan juga memperluas pasar pada suatu negara. Baik, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.